Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini saya akan memberikan tips ya tentang cara mengatur keuangan setiap bulannya. Ada 3 hal ya yang kita butuhkan teman-teman ya. Yang pertama kita harus bikin rincian arus kas dulu ya. Jadi kita harus bikin rincian arus kas bulanan. Terus yang kedua kita perlu dompet yang isinya ada banyak dompet yang isinya ada banyak space-nya. Terus yang ketiga kita butuh celengan gitu. Oke. Pertama waktu kita bikin rincian arus kas atau rincian bulanan, kenapa kok saya bilang arus kas? Karena ini ada pemasukan dan pengeluaran ya. Yang pertama yang kita buat yaitu estimasi pendapatannya berapa. Terus habis itu kita rinci pengeluarannya. Pengeluarannya ini kita bagi antara yang pasti dan yang kondisional. Kita pakai estimasi persentase aja teman-teman ya. Kalau ini nominal memang karena saya sesuaikan sama pendapatan saya. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan dari persentasenya aja supaya lebih memudahkan. Karena kan pendapatan kita kan nggak sama. Yang kita tulis yaitu estimasi pendapatannya atau pemasukannya kita. Kalau saya sebesar 3 juta. Kalau misalnya teman-teman punya pendapatan lebih dari 1, nggak apa-apa, dirinci aja. Terus kemudian yang pengeluaran ya, yang pengeluaran kita bagi jadi pengeluaran yang pasti dan pengeluarannya bersifat kondisional. Yang pasti yang pertama saya masukkan yaitu sedekah sebesar 10%. Kenapa sedekah saya masukkan yang pertama kali? Karena itu sebagai bentuk syukurnya saya ya atas semua yang sudah diberikan sama Allah. Terus yang kemudian sedekah itu juga untuk mensucikan hartanya kita, karena memang dari rezekinya kita itu ada hak-hak dari orang lain yang harus kita berikan ya. Kemudian setelah sedekah yang saya input yaitu nabung sebesar 10%. Kenapa nabung ini dilakukan yang pertama? Karena nabung itu harus sedikit dipaksa teman-teman ya. Kalau menunggu sesuatu yang lebih biasanya nggak akan lebih gitu. Nabung ini jauh lebih baik kalau misalnya ditaruh di rekening teman-teman ya. Jadi di awal langsung dipotong untuk dimasukkan ke rekening, jangan dipegang tunai. Terus kemudian biaya-biaya ini jangan lebih dari 50% teman-teman ya dari pendapatan. Yang pertama yang saya tulis yaitu belanja bulanan, belanja harian, listrik, air, gas LPG, bensin, biaya sekolah anak, uang saku anak. Semuanya itu terserah teman-teman ya, nanti pengeluarannya apa aja, karena kan masing-masing dari kita kan berbeda. Cuma yang jelas kalau misalnya biaya-biaya itu jangan lebih dari 50% dari pendapatan. Kalau ada pertanyaan, gimana kalau misalnya pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan? Ya ini harus diestimasikan bahwa kita harus ngatur pengeluarannya kita tuh tidak boleh melebihi pendapatan teman-teman ya. Terus yang kedua yaitu pengeluaran yang sifatnya kondisional. Kondisional ini nominalnya itu berubah-ubah ya. Jadi yang pertama mungkin undangan. Undangan ini misalnya kalau ada acara entah manten atau apa, kita estimasikan aja besarannya sebesar 5% ya. Terus kemudian healing kita kan butuh me time ya, entah kita mau pergi kemana, ke kafe atau sekedar makanan enak dan sebagainya, itu kita estimasikan healingnya sebesar 5%. Terus kemudian kesehatan itu sebesar 10%. Ya untuk jaga-jagain kalau misalnya sakit ya teman-teman. Terus biaya tidak terduga ini sebesar 10% juga.
Jadi untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat kondisional ini, kalau misalnya memang kita nggak keluarkan, kita bisa simpen pengeluaran ini. Tapi kalau misalnya ada ternyata kelebihannya lebih, ya nanti bisa kita ambil dari simpanan ini. Buat teman-teman ya, kalau misalnya ada kelebihan uang, kita harus pisahkan nih antara yang uang nabung itu berbeda. Terus kemudian antara kelebihan uang dari biaya-biaya belanja itu juga kita masukkan berbeda. Terus kemudian pengeluaran dari kondisional ini juga kita masukkan berbeda kalau misalnya ada kelebihan uang. Jadi nanti pada saat kita butuh uang lebih, kalau misalnya ada pengeluaran ini, kita tinggal ngambil dari pos uang yang lebih tadi gitu. Di apa, kalau misalnya untuk biaya-biaya yang tak kurang, ya kita ambil di pos biaya yang lebih dari bulan sebelumnya. Kalau misalnya di pos kondisional yang kurang, ya kita ambil dari kelebihan dari yang sebelumnya. Kalau misalnya tetap kurang, ya sabar dulu gitu ya. Kalau misalnya untuk healing dan sebagainya yang tidak mendesak kan bisa untuk ditunda dulu. Oke, langkah kedua yaitu kita masukkan uangnya ke dompet teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada masing-masing space yang tadi yang sudah dibikin rincian. Jadi sudah dikasih tulisan nih untuk apa gitu ya. Tinggal kita masukkan uangnya masing-masing. Oke. Yang pertama kita masukkan dulu uang untuk sedekah ya, 300.000. Terus kemudian nabung. Nabung ini nanti dimasukkan langsung ke rekening teman-teman ya. Jadi kalau bisa sih rekeningnya itu rekening yang nggak ada ATM-nya gitu. Jadi supaya nggak susah untuk diambil dan nggak diambil ya. Cuma kita masukkan dulu ke sini ya. Nabung. Terus kemudian belanja bulanan ya, kita masukkan. Untuk belanja hariannya kita bagi menjadi 4 minggu teman-teman ya, supaya tidak langsung habis. Kalau dijadikan ke satu kali 1 bulan biasanya cepat habis. Jadi kita bagi menjadi minggu ke-1, minggu ke-2, sampai minggu ke-4. Oke teman-teman, kita sudah masukkan semua ya. Jadi sudah ada uangnya sesuai dengan posnya masing-masing ya. Terkadang kan tidak sesuai ya. Maksudnya rincian yang kita buat ini kan kadang realitasnya nggak sesuai. Jadi di sebelah kolom sebelah kanan nanti teman-teman sesuaikan dengan realitasnya berapa ya. Kalau misalnya ada kelebihan uang ya, kita bisa masukkan uang itu di celengan. Celengan ini bisa dibuka teman-teman ya. Jadi bisa dibuka teman-teman. Jadi ini nanti biasanya supaya kita nggak ngambil uang di tabungan. Jadi kalau misalnya ada kelebihan uang kita sisihkan aja di sini. Nah nanti kegunaan uang ini ya kadang untuk me time-nya kita atau mungkin untuk barang-barang apa yang pengen kita beli gitu ya. Atau terkadang ada pengeluaran tambahan dari yang kita estimasikan. Misalkan ini kurang, ya kita tinggal ambil di sini gitu. Jadi kita nggak sampai ngambil uang di tabungan. Jadi uang di tabungan itu, uang yang kita tabung itu murni kita simpan, nggak kita otak-atik. Oke teman-teman, itu tadi ya rincian tahapan pada saat kita bikin laporan bulanan ya. Yang terpenting yaitu konsistensi dari teman-teman. Kalau misalkan di tengah jalan kita berbelok arah, maksudnya aduh sudah nggak bisa diatur lagi nih, misalnya teman-teman harus segera nih kembali lagi gitu. Jadi apa yang tadi yang sudah diatur lagi, ditata ulang lagi. Terus kalau misalnya untuk lebih memudahkan gimana? Pakai aja nota. Jadi pada saat pembelian kita supaya terekod di sini, nanti kan kita rinci nih masing-masing supaya terekod, kita kasih aja minta aja nota gitu. Dan kita kumpulin ya notanya. Kalau misalnya untuk belanja yang di pasar gimana? Jadi kalau untuk belanja harian, kalau misalnya kita belanja ke pasar kan nggak mungkin kita minta nota. Jadi dari rumah kita sudah bawa rincian pengeluaran hariannya apa aja yang mau dibeli, barang-barangnya apa. Nah, nanti di pasar tinggal kita list harganya berapa gitu. Jadi itu lebih memudahkan. Jadi nota itu nggak perlu yang harus ada stempel atau apa, yang penting tercatat dan terikot ya. Jadi nanti biar kita tahu pengeluarannya kita itu untuk apa aja setiap bulan. Terus kalau misalnya ada pertanyaan lagi, kalau misalnya budgetnya kurang gimana? Kalau misalnya pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya gimana ya? Itu nanti teman-teman
akan saya kasih sharing langkah-langkah kalau misalnya pengeluarannya lebih besar dari pendapatan di video di konten selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video di konten kali ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dalam mencatat laporan pengeluarannya setiap bulan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.